Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini pasti sudah tidak asing dong dengan yang namanya minuman susu rasa. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup dari minuman susu rasa menggunakan metode LCA atau Life Cycle Assessment. Sebelum membahas mengenai siklus hidup dari minuman susu rasa, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu minuman susu rasa. Minuman susu rasa merupakan minuman yang terbuat dari susu segar atau fresh milk dan dicampur dengan variasi rasa seperti stroberi, jeruk, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, kebutuhan konsumsi susu berkisar antara 4,45 juta ton atau 17,2 kg per orang setiap tahunnya, dengan jumlah penduduk rata-rata 230 juta jiwa. Ternyata, pelaku usaha lokal baru bisa memenuhi sekitar 20% saja. Dengan kata lain, sekitar 80% kebutuhan konsumsi susu di Indonesia masih dipenuhi dari impor. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, maka kita harus tahu dulu apa itu metode LCA atau Life Cycle Assessment. Life Cycle Assessment adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau layanan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari tahap ekstraksi bahan baku, produksi, distribusi, penggunaan, hingga pembuangan akhir. Nah, setelah mengetahui pengertian dari LCA, maka selanjutnya kita masuk ke dalam siklus hidup dari minuman susu rasa. Langkah pertama dalam mengetahui siklus hidup dari minuman susu rasa, yaitu mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi input dan output yang dihasilkan dari proses produksi minuman susu rasa. Yang kedua, menghitung besaran daur hidup minuman susu rasa dan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Yang ketiga, menganalisis alternatif perbaikan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dalam LCA, terdapat 7 ruang lingkup, mulai dari sistem produk sampai dengan keterbatasan. Sistem produk dalam produksi minuman susu rasa dimulai dari pemberian pakan hingga dengan distribusi produk. Selanjutnya, fungsi sistem produk dari minuman susu rasa yaitu memenuhi 27% dari kebutuhan nilai kalsium harian manusia. Unit fungsi yang digunakan yaitu 1 kg produk minuman susu rasa. Batas sistem yang digunakan adalah cradle to gate, yaitu dari peternakan sapi perah hingga diproses di pabrik menjadi produk minuman susu rasa. Dalam produksi minuman susu rasa, terdapat 3 kategori dampak yang teridentifikasi. Yang pertama, gas rumah kaca. Kedua, asidifikasi, dan terakhir, eutorifikasi. Terdapat asumsi bahwa tahapan produksi merupakan penyumbang limbah terbanyak dalam pembuatan produk minuman susu rasa. Terdapat 3 keterbatasan dalam pengerjaan LCA minuman susu rasa. Yang pertama, keterbatasan data dari produksi minuman susu rasa. Kedua, keterbatasan pemahaman mengenai metode dalam perhitungan dampak. Dan yang terakhir, keterbatasan mengenai dampak lain yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu inventory daur hidup. Tahap kedua yang perlu dilakukan dalam metode LCA ini yaitu dengan melakukan analisis dan inventarisasi dengan cakupan berdasarkan analisis tahapan proses, mulai dari input, output, energi yang dibutuhkan, dan emisi yang dihasilkan. Kegiatan peternakan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, mengenai pembuatan pakan. Kedua, mengenai pemeliharaan. Dan yang ketiga, mengenai pemerahan susu sapi. Pengangkutan susu dari peternak ke koperasi adalah langkah selanjutnya. Unit fungsi pada proses produksi minuman susu rasa, tahapannya mulai dari pasteurisasi, pencampuran, hingga ke packing dengan input yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan. Pada inventory data LCA minuman susu rasa, setiap unit proses dijabarkan perincian inventory sesuai dengan subunit prosesnya. Terdapat 2 inventory dalam LCA minuman susu rasa, yaitu inventory pada proses peternakan dan koperasi. Dalam siklus hidup produk minuman susu rasa, terdapat 3 kategori dampak yang terjadi, yaitu yang pertama gas rumah kaca sebesar 123,64 gram CO2 ekuivalen, yang kedua asidifikasi sebesar 0,376 gram SO2 ekuivalen, dan yang terakhir eutorifikasi sebesar 0,353 gram PO43- ekuivalen. Pembahasan berikutnya mengenai interpretasi dampak atau interpretasi daur hidup dari minuman susu rasa.
bagian proses di peternakan memberikan dampak lingkungan terbesar untuk kategori dampak eutrofikasi. Hotspot kegiatan di peternakan berasal dari manur. Unit proses yang menghasilkan dampak GRK dan eutrofikasi tertinggi yaitu unit produksi susu segar. Sedangkan produksi bahan baku tambahan menjadi unit proses kedua tertinggi yang menghasilkan dampak GRK dan eutrofikasi. Unit proses yang menghasilkan dampak asidifikasi tertinggi yaitu produksi bahan baku tambahan. Sedangkan unit produksi susu segar menjadi unit proses kedua tertinggi yang menghasilkan dampak asidifikasi. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari minuman susu rasa. Yang pertama, yaitu mengganti ampas tahu dengan onggok. Dengan mengganti ampas tahu dengan onggok, dampak GRK akan menurun sebesar 38% dan dampak asidifikasi juga eutrofikasi menurun sebesar 12-14%. Kedua, yaitu pengolahan manur menjadi biogas. Dengan mengolah manur menjadi biogas, dampak eutrofikasi dapat menurun sebesar 53%. Ketiga, minimalisasi limbah botol. Dengan minimalisasi limbah botol, dampak GRK, eutrofikasi, dan asidifikasi akan menurun sebesar 0,8%. Nilai ini akan berdampak besar jika dilihat selama 12 bulan. Keempat, mengganti gula tebu menjadi gula bit. Dengan mengganti gula tebu menjadi gula bit, akan terjadi pengurangan emisi pada dampak GRK dan eutrofikasi. Penurunan dampak terbesar terjadi pada dampak eutrofikasi, yaitu sebesar 3,9%. Terakhir, efisiensi uap panas dan listrik. Efisiensi uap panas dan listrik dapat menurunkan 3,4% dampak GRK, 1% dampak asidifikasi, dan 0,2% dampak eutrofikasi dalam satu siklus produk minuman susu rasa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pembahasan pada video kali ini adalah bahwa dalam satu siklus hidup produk minuman susu rasa, dampak lingkungan terbesar terjadi pada unit produksi susu segar, di mana dalam satu unit produk minuman susu rasa menghasilkan dampak lingkungan dalam kategori GRK, asidifikasi, dan eutrofikasi, dengan masing-masing nilai sebesar 0,124 kg CO2 ekuivalen, 0,000376 kg SO2 ekuivalen, dan 0,000353 kg PO43- ekuivalen. Upaya perbaikan termasuk penggantian bahan pakan tambahan ampas tahu dengan onggok, pengolahan manur menjadi biogas, serta efisiensi penggunaan uap panas, gula bit, dan minimalisasi limbah botol masing-masing memberikan pengurangan dampak pada berbagai kategori dampak lingkungan.